geng kotaku, jumpa lagi dengan saya Irhati Fatah dalam ngangkot ngobrol tentang kotaku. Bersama kita telah hadir ini di sini pendamping Lampangan mulai dari provinsi sampai kota kabupaten ya, namanya Korprov dan Korkot. Halo Pak Ilham, apa kabar? Kabar baik Tero, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham ini Korprov ya, koordinator provinsi di Gorontalo. Iya. Ngangkot, selamat datang di angkot kami Pak Ilham. Sama-sama, ini saya senang sekali ini Tero bisa gabung di ngangkot. Mudah-mudahan bisa sharing. Kita berharap juga acara ini bisa ditonton oleh seluruh pendamping se-Indonesia. Dan bukan hanya se-Indonesia, sedunia kali ya. Sedunia gitu ya. Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi. Ini ada penumpang angkot kita juga dari koordinator kota Gorontalo ya, Bang Ben saya biasa manggilnya. Halo, selamat jumpa dengan saya sopir angkot Bang Ben. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Tero. Sehat ya. Kita bincang-bincang santai aja lah, mulai dari Bang Ben dulu baru ke Pak Ilham nih. Bang Ben, sudah berapa lama jadi pendamping program Kotaku? Iya, jadi kalau di pendampingan ini saya tahun 2007. Sejak PNPM di 2KP dulu ya. Di Kotaku ini kan nanti tahun 2017. Awalnya saya memang jadi fasilitator. Oh, dari fasilitator, Ya. terus jadi korkot ya. Fasilitator, senior fasilitator. Oh, senior dulu. Ya, senior fasilitator, kemudian jadi askot. Jadi berjenjang. Fasilitator, senior fasilitator, askot, korkot. Ya. Semuanya udah dilalui. Sebentar lagi Korprov. Sebentar lagi korprov. Artinya korprovnya mau agak naik lagi ke atas sepertinya. Oh ya. gitu ya. Iya kan? Kayaknya gitu ya. Iya, amin lah. Oke, baik. Kalau Pak Ilham sendiri, apakah mulai pendampingan itu dari mulai fasilitator atau langsung jadi korprov? Ya, jadi saya juga dari bawah ya. Jadi saya gabung di P2KP itu kan 2004. 2004 dari zaman nama P2KP ya. P2KP. Sebelumnya juga saya di pendamping PPK pedesaan 98. Mulainya 98. 98 di pedesaan. Pedesaan 2004 gabung di P2KP. Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Dan pertama saya masuk itu jadi fasilitator. Senior fasilitator. Di Manado waktu itu. Oh. 1 tahun. 1 tahun di senior. Nah, setelah itu promosi korkot. 2 tahun. Oh, dari senior langsung ke korkot. Kalau tadi Bang Ben mah dari fasilitator, senior, askot, sampai korkot. Karena saya di PPK sudah posisi konsultan kabupaten sebelumnya. Oh, setara dengan korkot ya? Korkot. Tapi masuk di P2KP jadi senior fasilitator. Terus jadi korkot. Sempat jadi tenaga ahli kebijakan publik 3 bulan. 4 bulan. Baru promosi tim leader 2006. 2006 jadi tim leader di mana itu? Di Kalimantan Timur. Jauh. Kalimantan, Sulawesi Gorontalo Utara. gitu ya. Dari Kalimantan Timur 3 tahun baru ke Maluku Utara. Maluku Utara itu sekitar hampir 7 tahun. Kalimantan Timur, Maluku Utara. Ya, Terus baru ke Gorontalo 2016. jadi udah 3 tempat berarti ya? 3 tempat. 4 provinsi. 4 provinsi Di ya. Gorontalo udah tahun 6 tahun. 6 tahun di Gorontalo. Ya. Pas jadi korprov dulu namanya tim leader ya. Tim leader sekarang korprov. Pokoknya saya keliling. Saya tinggalkan anak saya masih SD, sekarang udah pada mau selesai kuliah. Keliling-keliling, jalan-jalan terus. Jalan Setiap terus. provinsi dikunjungi ya. Tapi Oke. senang ya. Tapi senang. Kenapa senang, Pak? Pertama memang ini passion saya. Wish. Ya, Passionnya saya senang Pak karena, Ilham. suka di masyarakat ya. Saya melihat masyarakat sebagai universitas yang sesungguhnya. Jadi dulu kalau kita di kampus mungkin 4 tahun, 5 tahun. Nah, tapi kampus sesungguhnya kan di masyarakat. Di masyarakat ya. Dan kita punya kesempatan untuk membantu masyarakat di dalam menemukan permasalahan mereka, kemudian ada solusi bagi mereka. Itu saya senang sebetulnya. Jadi itu yang membuat saya bertahan. Karena itu panggilan hati, panggilan jiwa lah ya. Saya senang lah di masyarakat. Iya, karena panggilan hati, panggilan jiwa. Iya. Kalau Bang Ben sendiri mengapa menggeluti profesi seperti ini? Apa sih yang menjadi kesenangan dan kesedihan suka dukanya lah istilahnya? Kalau saya memang senangnya jadi pendamping juga.
pendamping itu kalau di saya itu sebagai seni. Seni ya. Ya, ada seni tersendiri mendampingi masyarakat. Apalagi saya peran sebagai korpot kan mendampingi Pemda, memampukan Pemda. Ya, mendampingi Pemda dalam hal kegiatan penanganan program Kotaku. Gitu. Itu seni ada seninya atau tantangannya untuk mendampingi Pemda dengan mendampingi masyarakat seperti apa? Ya, memang agak ada perbedaan. Mendampingi Pemda dengan masyarakat memang ada perbedaan. Pertama kalau di masyarakat itu kan kita cari tokoh-tokoh kuncinya ya. Oke, tokoh kunci untuk Melakukan pendampingan, untuk tahapan, membantu gitu ya, membantu. masyarakat. Oke. Di Pemda juga kita juga harus cari orang-orang yang dekat dengan pimpinan. Jadi kita cari tokoh kunci yang bisa menggerakkan. Yang dekat dengan pimpinan Ya, juga pimpinan sama gitu ya. Sama-sama tantangannya ada di situ ya. Iya. Mungkin ada sesuatu yang membahagiakan sehingga sampai dengan saat ini masih menggeluti profesi ini. Iya. Kalau Selain tadi suka dekat dengan masyarakat. iya. Kalau saya di Korkot kan di Pemda itu kan banyak mitra, banyak teman-teman juga jadi teman-teman pejabat. Itu senangnya saya. Jadi punya banyak teman pejabat dong. Iya. Di Korkot. Anggota DPR. Oh ya? Iya. Jadi banyak relasi ya. Jadi Iya, Korkot. banyak mitra. Oke. Kalau Pak Ilham gimana? Ada yang mau ceritakan nggak suka duka menjadi pendamping dari mulai jadi senior sampai jadi TL terus sekarang terakhir Korprov? Ya, pertama pendampingan ini kan dalam rangka transfer knowledge ya dari kita ke masyarakat. Sebetulnya masyarakat itu punya kekayaan, kearifan, berpikir yang sebenarnya mereka itu sudah paham ya masalah mereka itu apa, solusinya apa. Nah, fungsi kita sebagai pendamping itu kan sebetulnya membantu dalam metode. Karena mungkin kita ini dilatih, kita dibekali, sehingga kita mungkin membantu mereka dalam metode-metode penyelesaian itu. Jadi sesungguhnya mereka paham itu masalahnya seperti apa. Nah, kita itu terasa senang, gembira itu ketika terjadi perubahan-perubahan pola pikir mereka, perilaku mereka, dan mereka menemukan masalah dan mereka bisa mengatasi gitu. Itu kita merasa Diatasi sendiri gitu ya persoalannya. Kenikmatan kita luar biasa terasa di situ. Ya memang tantangan terberat kita itu adalah melihat perubahan perilaku mereka. Itu kan butuh waktu yang cukup lama. Nah, tantangan kita hadapi itu baik di masyarakat sendiri, mungkin juga di pemerintah daerah. Tapi kita punya keyakinan bahwa kan asumsi dasar program kita bahwa pada dasarnya orang itu baik. Iya, Kan betul. gitu. Nah, cuma kita harus bagaimana melakukan metode pendekatan, approach. Ya siapa sih yang namanya manusia kalau hatinya tersentuh ya pastilah berubah itu kan. Dan kalau kita bicara tentang kebutuhan mereka, masa mereka nggak mau gitu. Jadi kita sebenarnya hanya menemukan metode-metode. Nah sedihnya kita itu memang karena menunggu proses itu. Tapi ketika mereka mulai berubah, mereka tahu masalahnya, oh itu kegembiraan kita luar biasa. Di samping itu, selama ini mungkin mereka nggak peduli, diam. Tiba-tiba mereka sudah mulai peduli dengan lingkungan sekitarnya, mereka berani ngomong, mulai memberi masukan ke pemerintah. Wah itu kan sebuah kesenangan yang luar biasa. Gitu. Bahagia di situ ya. Bahagia bahwa, kita di situ. Dari sisi kita transfer knowledge berhasil. Mereka sudah punya kapasitas untuk melakukan gitu. itu. Oke baik. Bang Ben, Kalmut Bang Ben, kan kalau Pak Ilham ini provinsi ya levelnya. Bang Ben itu kan di kota Gorontalo gitu ya. Nah, Bang Ben itu berhasil Korkot sebagai pendamping manakala seperti apa? Iya. Ukuran keberhasilannya teh ya. Iya, ukuran keberhasilan seperti apa menurut Bang Ben ini? Saya udah berhasil nih gitu kan, seperti apa? Ya, kalau di Kota Gorontalo itu kan ukurannya kan luasan kumuh. Kita kemarin memfasilitasi Pemda itu untuk melakukan penanganan kumuh. Nah, di tahun 2017 itu kan SK kumuh sudah berkurang. Nah, ukuran keberhasilannya seperti itu. Dan jadi ketika kumuh berkurang, salah satu kita sudah berhasil nih mendampingi. Oke. Kemudian kan terkait juga dengan kegiatan kolaborasi Pemda. Kita kemarin sudah melakukan fasilitasi kolaborasi perencanaan dan itu sudah berhasil. Berhasil juga melakukan itu ya. Kolaborasi perencanaan Pemda dengan siapa?
perencanaannya itu kan kolaborasi lintas sektor. Oh, di Pemda Di sendiri. Pemda, melibatkan Antar OPD gitu. antar OPD, kemudian dengan BUMD, ya, Oh, gitu. CSR-nya. Oh, CSR-nya terlibat juga ya Terlibat dalam juga, perencanaan. perencanaan. Itu Sampai juga. pada penanganan infrastruktur. Ah, 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 Seperti itu. ya. Yang lainnya mungkin masih ada. Kalau terkait dengan CSR, saya kira BUMD kemarin sudah melakukan kegiatannya di penanganan WTP, Ya. infrastruktur rehab rumah di tangan WTP. Itu salah satu Dari CSR ya dibiayai ya itu. CSR dari CSR. Langsung. Jadi Bang Ben merasa udah berhasil nih Ya. gitu ya. Oke. Kalau dari sisi tim, kan Bang Ben itu punya tim pendamping yang Tim disebut dengan pendamping. fasilitator tadi Ya. ya, pendamping lapangan. Bang Ben merasa berhasil apabila tim pendamping itu seperti apa? Ya, kalau ukuran keberhasilan tim pendamping fasilitator, ya rata-rata mereka juga mendampingi masyarakat. Heeh. Ada masyarakat merasa senang juga terhadap usulan-usulan mereka itu terterima juga di kegiatan perencanaan kota, seperti itu. Jadi ada beberapa tim itu selalu mendampingi kegiatan musrenbang. Saya juga merasa senang mereka bisa melakukan pendampingan. Pendampingannya berhasil gitu Berhasil. ya, saat mereka bisa mendampingi perencanaan masyarakat sampai ke musrenbang di kota gitu ya. Pak Ilham, Ya. gimana cara memandang keberhasilan nih? Ya, kalau saya kira pertama, kalau kita melihat keberhasilan dari masyarakat, saya melihatnya pertama ketika mereka mampu mengidentifikasi permasalahan, mereka yang merencanakan, bahkan mereka melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Jadi tidak tergantung pada program ini, bahkan tidak tergantung pada pendampingan. Ini keberhasilan pendampingan itu kan semakin sedikit kita berada di level mereka, itu kan semakin bagus. Ya. Jadi sebenarnya tidak boleh juga kita lama-lama gitu kan. Oh. Itu kegagalan. Tidak boleh 6 tahun di Gorontalo Nggak boleh, gitu. harusnya sudah harus pindah gitu ya. Pindah. Kalau lama menciptakan ketergantungan gitu kan. Tapi dari sisi itu pertama, kemampuan masyarakat merencanakan sendiri dan sebagainya. Yang kedua, kalau di level pemerintah daerah, kita menganggap ukuran keberhasilan itu kalau mereka mampu mereplikasi misalnya program ini dengan metode mereka tanpa kita lagi misalnya suatu saat kita sudah tidak ada, mereka tetap direplikasi di lokasi-lokasi lokasi-lokasi lain itu, gitu ya. mereka mengadopsi kegiatan metode perencanaannya dan sebagainya. Sehingga besok-besok tidak ada korpo, mereka tetap jalan. Mereka itu Pemda dengan masyarakat ya. Pemda dengan masyarakat berkolaborasi. Saya kira itu ukuran keberhasilan. Jadi Keberhasilannya memang di sekarang situ mungkin ya. masih proses yang menuju ke Oke. sana. Mungkin itu juga indikatornya kenapa pendampingannya dikurangi ya, di level provinsi, kota, kemudian fasilitator. Sebenarnya dalam rangka untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah gitu. Iya, iya, iya. Masa kita dampingi Terus-terusan gitu ya, jadi Iya. nggak mandiri-mandiri Nah, dong. pas pendampingan nggak ada, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, kan nggak boleh juga begitu. Tapi ketika kita tidak ada, mereka udah siap dalam fase keberlanjutan. Jadi justru kita menuju ke situ. Apakah ketika sudah tidak dampingi, mereka masih melakukan kegiatan-kegiatan kolaborasi, menyusun perencanaan berbasis partisipatif dan sebagainya itu. Oke, baik, itu ini geng kotaku menurut teman-teman Korprop dan Korkot nih berhasil apabila kita sudah mulai pelan-pelan mendorong Pemda, mendorong masyarakat untuk melakukan secara mandiri ya gitu, dan tidak ketergantungan terhadap teman-teman pendamping gitu ya. Nah ini kaitannya dengan pendampingan di masa pandemi nih. Kita 2 tahun ya ngalami pandemi 2019, 2020, 2021 ya. Ya sekarang juga masih sih, tapi agak lumayan puncaknya berkurang. 2 tahun Ini ya. 2 tahun itu kan kayaknya kita tuh melakukan pekerjaan tuh dari rumah gitu ya. Itu ada ini nggak, ada kendala nggak? Terus apa yang dilakukan oleh teman-teman nih, Bang Ben? Ya, kendalanya cukup luar biasa ya. Dalam masa pandemi itu ya? Apalagi kan Korkot itu kan tugasnya mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, melakukan konsultasi. Sekarang kan pandemi itu kan kita dibatasi. Oke. Dibatasi ya, kerja dari rumah ya. Jadi tantangannya ya tinggal bagaimana melakukan koordinasi lewat Zoom. Zoom, Seperti itu. tapi jalan itu, berhasil Jalan, pendampingan berhasil. sesuai dengan target.
Ya, selama meskipun pendampingan. targetnya kita sedikit meleset, tapi Masih bisa. Kegiatan masih kegiatan bisa. tetap jalan Tetap gitu jalan. ya. tetap jalan. Apa yang membuat tetap jalan itu Pak Ilham? Saya kira pertama komitmen teman-teman ya. Teman-teman pendamping ya. Komitmen bahwa karena kita sudah punya komitmen mendampingi masyarakat dan pemerintah daerah, Heeh. ya kita harus berupaya beberapa strategi sehingga tujuan-tujuan program itu kita bisa sosialisasikan. Dan memang di tengah pandemi ini beberapa strategi-strategi pendampingan itu juga kita lakukan. Nah, kita menggunakan media-media yang sudah ada. Nah, kebetulan kalau di Gorontalo ini jangkauan lokasi kita juga tidak terlalu jauh. Iya. Misalnya kabupaten itu bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Apalagi kalau di kota Gorontalo misalnya. Jadi dari sisi koordinasi di level Pemda maupun di level masyarakat, kita masih bisa kendalikan. Dan teman-teman di lapangan juga itu kita selalu ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Makanya kita melakukan vaksin secara massal ya di kantor Korkot, bekerja sama Dinas Kesehatan. Mereka datang, kemudian kita divaksin, di OSP juga seperti itu. Oke. Jadi kita tetap juga mengantisipasi jangan sampai ada yang terpapar COVID. Nah, memang kita banyak menggunakan metode-metode melalui Zoom ya. Bahkan kita di kantor pun kita memperlakukan WFH. Tapi dengan komposisi 50%. Kemudian kita koordinasi ke balai juga seperti itu, kemudian di level pemerintah daerah juga seperti itu. Dan saya kira teman-teman juga punya komitmen yang sangat tinggi di tengah pandemi seperti yang kita alami 2 tahun itu. Dan pada saat itu kan ada BPM ya. Iya, iya. BPB itu Kegiatan fisik kita ada reguler, kemudian ada CFW. Itu pada saat pandemi. Jadi kan sementara kan ada mobilisasi tenaga kerja dan sebagainya. Itu yang kita kendalikan sampai pada level BKM. Dan teman-teman di lapangan kita beri apresiasi. BPB itu bantuan pemerintah untuk Pemerintah masyarakat untuk gitu ya, masyarakat. yang diberikan kepada masyarakat ya. Masyarakat. Pas masa pandemi itu justru malah turun gitu Malah ya. turun pada saat itu. Oh, tapi semuanya tetap berhasil. Berhasil. Nah, dari berbagai upaya yang dilakukan gitu ya, teman-teman tuh pasti mengalami banyak kendala dan lain-lain. Dan itu sampai berhasil. Ini berbagi rahasia aja nih dengan pemirsa Geng Kotaku ya. Ya. Apa sih yang membuat berhasil gitu ya? Dari Bang Ben dulu nih. Kan kalau tadi mendengarkan ada hal-hal, ada suka ada duka lah ya gitu ya. Terus ada banyak tantangan juga tentunya ya di lapangan tadi diceritakan. Ini yang membuat teman-teman berhasil mendampingi itu biar berbagi dengan Geng Kotaku nih. Apa sih sebenarnya? Ya, yang pertama itu saya kira komitmen dulu. Komitmen. Ya. Komitmen dari siapa? Fasilitator, BKM juga masyarakat ya. Seluruh stakeholder yang ada. stakeholder yang ada yang berkomitmen. Komitmen. Aha. Kemudian biasa kita sampaikan ke fasilitator kerja ikhlas. Kerja ikhlas ya, Iya, harus ikhlas ya. Kalau nggak ikhlas capek. Ya, seperti itu. Kemudian senangi pekerjaan itu. Ya. Senangi. pekerjaan. Tadi bahasanya Pak Ilham tadi jadi passion gitu ya. Saya tekankan ke teman-teman fasilitator. Harus ya, senangi. harus Kalau nggak senangi senang pekerjaan, nggak. Ya. Tekuni juga. Tekuni. Ya, seperti itu. Oke, itu ya kuncinya dari situ. Menurut Pak Ilham. Saya waktu pertama tugas di sini saya sampaikan teman-teman, pertama harus enjoy dulu. Ya. Jadi kerja itu pertama enjoy. Harus enjoy, Ya. disenangi katanya tadi. Saya selalu mengingatkan kita ini berada di wilayah ketulusan tanpa batas. Wis, Wah, kan gitu. ketulusan tanpa batas. Jadi harus enjoy gitu. Kalau tidak enjoy ya nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kedua, saya sering sampaikan tiga orang yang bekerja secara tim itu jauh lebih baik daripada 2 orang hebat tapi kerja sendiri-sendiri. Artinya kerjasama tim itu menjadi sebuah keniscayaan dalam pendampingan. Jadi sharing antar satu dengan yang lain itu penting. Jadi tim itu sebuah kekuatan, sehingga harus dijaga soliditasnya. Makanya kita kalau kayak di kantor kadang kita budaya makan siang bersama gitu. Oke. Atau kalau kita ke lapangan ngopi bareng dan sebagainya itu Dengan teman-teman tim dengan gitu teman-teman ya. fasilitator itu saya kira trik-trik yang bisa memperkuat komitmen bersama secara emosional. Gitu kan. Kadang-kadang mereka ini kan kadang-kadang bukan butuh KAK, butuh SOP, pedoman. Kadang-kadang mereka udah paham tuh kan. Tapi mereka butuh motivasi. Oke. Mereka butuh perlakuan yang menganggap mereka itu ada gitu. Mereka kadang-kadang butuh itu. Sehingga kita perlu memotivasi ke mereka sehingga mereka juga tidak merasa sendiri. Nah, saya kira enjoy kemudian kerjasama tim itu menjadi sebuah
kunci juga di dalam keberhasilan mengendalikan program. Oke, baik. Ini sebenarnya ngangkot kita ini cukup menyenangkan ya, tapi memang kita harus memberi kesempatan kepada penumpang lain ya untuk angkot. Geng Kotaku kalau ada yang mau share tentang pengalaman juga boleh ya di sini ya di ngangkot Kotaku ini, silakan mau share lapangan atau mau usul nih, misalnya pengen ada diundang gitu atau mengusulkan diri untuk diundang nanti di podcast berikutnya, kami persilakan. Tapi sebelum kita tutup, boleh dong memberikan sebenarnya lebih ke semangat menyapa seluruh Indonesia, seluruh dunia kalau belajar tentang fasilitasi pendampingan di lapangan yang sama-sama punya pengalaman sebenarnya sih. Tapi kalau misalnya mau memberikan sesuatu ke teman-teman lain, Bang Ben silakan. Ya, terima kasih Teh Iro. Jadi ini mungkin harapan ya, harapan dari saya. Mungkin program ini tetap berkelanjutan. Gitu ya. Katanya tadi udah disiapin untuk berkelanjutan di Pemda. Ya. Maksudnya untuk Pemda. Untuk Pemda. Iya. Untuk Pemdanya kan, programnya berkelanjutan. Oke. Terus. Saya kira itu aja. Oke ya, kita berharap semoga Pemda melanjutkan program ini gitu ya. Oke. Mereplikasi. Oke. Pak Ilham? Ya, kepada geng Kotaku, pertama tetap semangat. Ya, tentu. Yang kedua, ya kalau setiap menghadapi tantangan, menghadapi masalah, itu bersyukur ya. Bersyukur. Ada masalah terus bersyukur. Kita harus bersyukur karena itu ukuran kualitas diri kita. Oh. Jadi kalau mengukur kualitas diri kita harus seberapa besar masalah yang kita hadapi. Jadi kalau nggak ada masalah ya kualitasnya gimana gitu. Nah, tapi diselesaikan masalahnya. Jadi semangat, kemudian setiap ada masalah kita bersyukur. Dengan masalah itu kita akan berkiprah. Oke. Dan yang paling terakhir ya harus tetap menyemangati diri sendiri, ya, kemudian tetap juga memperhatikan keluarga gitu kan. Ya, penting saya pengalaman penting karena ya. sering ditinggal gitu kan. Komunikasi dengan keluarga penting. Karena penting itu juga motivasi ya. juga itu. Penting ya berkomunikasi dengan keluarga ya. Dan yang paling penting itu tadi bahwa kita ini ibadah. Karena wilayah ketulusan tanpa batas. Saya kira itu. Ibadah dan ketulusan tanpa batas, tapi jangan lupa keluarga juga, berkomunikasi. Baik, geng Kotaku, kayaknya kita harus sudah menurunkan 2 penumpang ini. Harus narik penumpang yang lain. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya? Masih betah soalnya ini. jalan angkotnya itu enak gitu ya. Terus tenang, dan saya nggak terlalu ngebut kan bawanya gitu ya. Jadi nggak kerasa sudah selesai. Iya, nggak kerasa sudah selesai. Terus jangan lupa ya di subscribe, like, and comment. Supaya ngangkot kita dan penumpang angkot dan juga sopir angkotnya makin semangat gitu ya. Nah, seperti biasa kalau misalnya kita mau mengakhiri turun dari angkot ini dikasih plakat. Kirain tadi tabungan ya. Ini plakat. Kan tadi tabungan buat di kantor, di korpor belum ada kan ini kan. Ini saya kira kenang-kenangan yang luar biasa ini. Betul. Di penghujung pengakhiran program. Jadi sedih. Tapi makasih Teh Iro. Iya, baik. Atas apresiasinya pada sama-sama. Kami kami juga mengucapkan terima kasih teman-teman sudah jadi penumpang di angkot kita. Selain itu ini kami juga mau memberikan kayak saya nih kan ini tandanya kita sudah ngangkot, silakan. Mudah-mudahan udah sesuai ukuran ya. Oh iya. Ini mangga Bang Ben, silakan diliatin ke sana. Terus di ini dong disebut harus gimana kita ke ngangkot Kotaku ini, ngobrol Kotaku. Coba harus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sip. Oke, terima kasih. Makasih. Salam sehat Assalamualaikum. dan tetap bahagia.